kitab ini. Oh, hampir lupa saya. Ada jamaah yang bertanya kepada saya, Ustaz, kapan sebenarnya keinginan kita, doa kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kadang-kadang kita sudah meminta berkali-kali, bahkan tidak bisa dihitung lagi. Tapi hajat itu tidak disampaikan. Kenapa sebenarnya? Jadi para jemaah sekalian, bagaimana cara Allah mengabulkan permohonan kita, kapan disampaikan hajat kita, itu sangat tergantung kepada keinginannya Allah. Kalau kita yang tentu hari ini kita ingin hari ini langsung terwujud. Tapi kalau Allah tidak ingin segera terwujud, ya tidak akan terwujud. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka doa itu tidak boleh lepas dari tawakal. Kalau doa tanpa tawakal, nanti kecolongan kalau bahasa saya. Doa tanpa tawakal nanti akan membuat kita kecewa. Tapi apabila doa disertai dengan rasa tawakal kepada Allah, berarti kalau Allah berikan, berarti itu baik bagi kita. Kalau Allah tidak berikan, berarti itu tidak baik bagi kita. Saya rasa kalau kita sakit, semua kita pasti berharap segera sembuh. Kita kena satu penyakit, kena cobaan, ditimpa cobaan oleh Allah dengan satu penyakit, kita ingin segera sembuh. Walaupun dokter memvonis penyakit seperti kita itu tidak ada yang sembuh, tapi kita tetap berharap dan berdoa agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah para jamaah sekalian, kalau Allah memang berkehendak, maka segala yang menurut kita sulit bagi Allah sangat mudah. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, kita ingin, sangat ingin, tapi Allah tidak akan memberikan. Baik, kita baca, kita lanjutkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalqani yuhibbuhum Allah Ta'ala, dan seterusnya. Jadi maknanya ada dua sifat manusia yang sangat dikasihi, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada dua sifat manusia yang sangat dibenci Allah. Dua sifat yang sangat disayang Allah itu, pertama, murah hati. Ya, murah hati artinya sayang kepada orang lain. Kemudian yang kedua, baik akhlaknya, baik pekertinya. Nah, ini ketika kita bicara baik akhlak, itu tidak saja terhadap sesama manusia. Kalau ingin berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad sampai Allah memuji, nampaknya tidak ada orang. Tidak ada lagi orang setelah Nabi Muhammad yang bisa berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah memuji, innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh budi wahai Muhammad, sungguh akhlak wahai Muhammad sangat agung, sungguh akhlak wahai Muhammad mungkin tak ada banding. Itu salah satu terjemahan daripada azim. Tapi minimal kita bisa terus berbenah, bisa terus mencoba untuk meninggalkan segala yang tidak baik. Kalau ada perangai, mungkin kalau bahasa kita perangai, akhlak atau budi yang kita selama ini kurang, kita bisa tambah. Kemudian yang kedua, sifat murah hati. Ini apalagi di zaman ini, saya melihat bertambah orang yang susah, tambah banyak orang yang ekonominya melarat, mungkin tambah banyak. Dengan kondisi seperti ini, harga barang tidak menentu. Mungkin bagi orang tertentu mau beli telur saja sekarang agak apa? Mungkin satu lempeng itu sampai 60.000. Kalau kemarin 42, 43, 45 paling tinggi. Bahkan kadang-kadang lebih dari 60. Agar harga gula naik, harga beras naik. Saya kemarin dengar informasi beras itu hampir 300 satu karung. Mungkin semakin banyak orang-orang yang susah. Maka disinilah kita mau tidak mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka kalau kita mampu. Jadi kalau kita bisa praktekkan dua ini Bapak Ibu sekalian, kita baik terhadap sesama manusia, baik terhadap hewan, baik terhadap alam,
maka Allah akan berikan ganjaran kepada kita sejak dari dunia ini. Nah, begitu juga kita menggunakan sifat sakha. Sifat sakha tidak usah disuruh. Sifat sakha itu tidak usah ada pengumuman. Kita melihat masjid sedang dibangun, nggak perlu diumumkan bahwa masjid ini butuh bantuan. Kita lewat, kebetulan lewat di situ, dan kita punya uang. Kita punya uang banyak. Apalagi sekarang sudah dipasang barcode atau apa namanya? Ya, barcode QRIS. Barcode QRIS. Kita datang. Apakah itu Bank Aceh, apakah itu Bank BSI? Kalau di kita begitu datang, prak keluar masjid pula. Berapa kita mau tulis? 1 juta, 10 juta bagi kita yang mungkin uang begitu banyak. Silakan. Jadi ketika kita berkenan berbuat seperti itu tanpa disuruh, tanpa diumumkan, maka Allah pun tak akan menunggu doa kita. Tak perlu ada doa supaya kita mudah rezeki. Begitu kita melihat yatim, kita segera peka, kita segera terpanggil untuk membantunya. Melihat tempat-tempat agama yang butuh uluran tangan kita segera menolong, maka Allah pun akan berikan kepada kita tanpa kita minta. Kemudian ada 2 sifat manusia yang sangat dibenci Allah. Jadi ketika disebut Allah benci, berarti nanti banyak sekali penghalang untuk dia mendapatkan rahmat Allah. Pertama, buruk akhlaknya. Yang kedua, dia kikir, bakhil. Nah, ini akhlak buruk kan macam-macam. Saya kemarin baca khutbah di sebuah masjid. Saya sedih sekali. Saya kalau mobil mau jalan, lihat spion dulu kiri kanan. Ada apa di samping. Saya lihat di kiri kok nggak nampak lagi. Kemana spionnya? Jadi rupanya sudah dipatahkan, ditarik ke depan. Nah, jadi kebetulan spion mobil saya elektrik, tekan tombol di dalam, mau tutup ya tutup, tekan lagi mau buka ya buka. Jadi saya parkirkan mobil, saya rasa tidak mengganggu orang. Nah, itu contoh akhlak yang buruk. Tapi saya tetap berupaya, sedang belajar. Ya Allah, berilah keinsafan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada saya dan telah menzalimi saya sampai mematahkan spion mobil saya. Mudah-mudahan beliau sadar dan beliau tidak berbuat terhadap orang lain. Nah, itu contoh akhlak yang buruk. Atau begitu juga akhlak yang buruk terhadap alam. Itu baru dialami oleh mama saya di kampung. Jadi beliau ketika sore berangkat ke kebun melihat kok nggak ada lagi. Jadi rupanya dibakar, mungkin sengaja dibakar karena orang ke situ nggak ada yang lewat ke situ, nggak ada, bukan jalan umum, jalan ke kebun. Jadi sawit itu lebih kurang 200 batang hangus dan sudah terbakar. Nah, itu sebagai contoh juga, bisa kepada alam, bisa juga kepada orang. Nah, ini orang seperti ini tidak perlu menunggu doa orang lain agar hidupnya sempit. Tidak perlu menunggu doa orang lain agar hidupnya susah. Jadi Allah langsung berikan. Atau kikir. Nah, apakah sekarang sudah ada orang yang kikir? Dan mohon maaf, kita perlu bertanya kepada kita masuk orang yang sakha atau orang yang kikir? Jawab oleh perilaku kita sendiri. Jadi orang yang dibenci Allah itu yang kedua adalah orang yang pelit, orang yang kikir. Ya, kikirnya macam-macam. Ada yang kikir dengan buah-buahan, ada yang kikir dengan uang, ada yang kikir dengan berbagai macam. Orang susah di sampingnya, dia saja yang beti ya, tapi tidak pernah dia mau peduli, tidak pernah dia mau bantu. Sementara dia punya pemasukan yang sungguh sangat luar biasa. Maka para jamaah sekalian, semoga bertambah yakin dari kita bahwa kalau kita mengeluarkan tanpa pertimbangan, maka pemasukan pun akan masuk kepada kita tanpa pertimbangan juga. Tapi kalau kita terlalu halus mengukur, nanti jangan-jangan Allah juga akan buat halus. Pertimbangan kepada kita terlalu halus. Ini beritahu tidak? Tanya sama malaikat. Ini saya beritahu tidak? Kata malaikat, tapi dia
terlalu perhitungan ya Allah terhadap agamamu. Dia terlalu perhitungan terhadap hamba-Mu yang susah. Kalau Allah jawab, ya kalau begitu tuh dia ya perhitungan jugalah. Nah, nanti akan melarat kita sendiri. Dan saya mencoba melakukan penelitian tidak resmi. Ya, penelitian tidak resmi artinya tidak ditulis, tapi saya mencoba memperhatikan beberapa orang yang saya kenal, yang saya tahu beliau sangat pemurah. Saya melihat hidup beliau mudah sekali. Mudah sekali, mudah sekali. Jadi rezeki itu masuk kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Tidak pernah mengeluh. Dan mulai hidupnya santai saja, senang saja. Dan saya mengenal juga orang-orang yang luar biasa pelit. Anaknya pun diajaknya untuk pelit. Hidupnya pontang panting. Ini menjadi pelajaran. Saya mengambil ini sebuah pelajaran. Berarti jelas bahwa orang yang pelit, Allah akan buat perhitungan kepadanya. Dan mungkin kalau kita mengenal orang-orang yang memang pemurah, lihatlah bagaimana Allah mudahkan hidupnya. Luar biasa mudah. Tapi begitu juga orang-orang yang memang luar biasa pelit, maka luar biasa banyak masalah yang dihadapinya. Baik. Kemudian di hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ar-rizqu ila mat'amit ta'am," dan seterusnya. Anugerah Allah itu akan disegerakan kepada orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkannya lebih cepat daripada pisau yang mengerat batang leher hewan yang disembelih. Ini bahasa kiasan mungkin ya, atau bahasa perbandingan. Kita menyembelih kambing sajalah, tidak usah ayam. Kalau ayam terlalu cepat. Kalau saya yang sembelih misalnya, saya pegang pisaunya, begitu saya tarik, ceret atas sekali, bawah sekali, tarik atas sekali lagi, selesai. Mungkin pertama paling atas, kemudian turunkan ke bawah, paling bawah, kemudian tarik yang di tengah-tengah supaya tidak ragu, ceret, selesai. 5 detik lah, tak usah terlalu cepat lah kita hitung. Ceret, 5 detik. 5 detik sadaqah sangat cepat. Nah, sementara orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan, itu lebih cepat dari 5 detik sayang Allah kepada dia. Nah, kan sampai Nabi sabdakan di hadis lain, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Ini mudah-mudahan saya hafal semua. Saya mudah-mudahan masih hafal semua. Nanti kalau ada yang hilang dari ingatan saya, tolong ada yang mengingatkan. Pertama, hafizul lisan, orang yang menjaga lidah, tidak mencaci maki, tidak demena. Ini apalagi di zaman ini mudah sekali kita mencaci maki, Bapak Ibu. Bukan kita, maksud saya, orang-orang mudah sekali mencaci maki. Siapa saja dicaci. Kecil dicaci, bupati dicaci, gubernur dicaci, presiden dicaci, mantan presiden dicaci, semua dicaci. Apakah tidak berdosa? Orang yang memang dia punya salah kita caci, apakah kita tidak berdosa? Tetap dosa. Tetap berdosa. Karena Islam tidak memerintahkan ketika seorang salah dicaci. Tapi ketika seorang salah luruskan, tidak bisa diluruskan dengan tangan, diluruskan dengan kekuasaan, yaitu melalui pengadilan dan sebagainya. Jadi itu pertama, orang yang menjaga lidah. Yang kedua, mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Itu dipanggil-panggil oleh surga, dirindukan oleh surga, bukan sekedar masuk. Surga rindu, ya Allah, itu orang itu murah sekali ya Allah. Dia suka memberi makan kepada orang-orang yang susah. Segerakanlah dia. Jangan pindah-pindah lagi nama dia di saya. Tambahlah nikmat di dalam surga ini untuk dia. Dan sebagainya. Jadi pertama penjaga lidah, yang kedua orang yang memberi makan, kemudian yang ketiga orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu sebenarnya yang keempat. Ada satu lagi yang ketiga. Ada yang ingat siapa? Talil Quran. Yang ketiga talil Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran. Ini juga yang paling sering dilewatkan.
paling sering kita lewatkan, termasuk saya. Ada waktu senggang baca Quran, kadang malas. Tapi mudah-mudahan kita semangat, Bapak Ibu sekalian. Baik. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, akan memegahkan orang yang memberi makan makanan kepada orang yang sedang kesusahan itu kepada para malaikatnya. Kita ganti bahasanya. Allah akan megahkan, Allah akan sanjung-sanjung kepada para malaikatnya terhadap orang-orang yang berkenan memberi makan orang yang kelaparan. Jadi Allah puji. Jadi kalau Allah sudah puji, oh luar biasa kita. Di bawah Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Kita tidak dipuji dalam Al-Quran. Tapi Allah elu-elukan kita. Allah sanjung kita kepada para malaikat. Wahai malaikatku, lihatlah dia hambaku. Aku titip nikmat kepada dia, dia selalu berbagi. Aku berikan anugerah kepada dia, dia selalu berbagi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, zakat 2,5% dan zakat 10%. Kalau petani kan 10%. Kalau pedagang 2,5%. Itu sebagai sindiran. Ya, ada yang tersirat di situ. Kalau kau punya rezeki, berbagilah. Kalau zakat itu kan berbagi wajib. Banyak nanti pemasukan yang tidak wajib dizakati. Kita punya pemasukan setiap bulan 20 juta. Pemasukan itu tidak disimpan, langsung dipakai. Sebenarnya tidak wajib zakat. Tapi ketika kita berkenan bagi kepada orang-orang yang susah, maka Allah akan sayang, Allah akan cinta kepada kita. Satu lagi, setelah ini kita coba diskusikan. Dan juga Nabi SAW bersabda, ketika seseorang memberi sedekah atau memberi makan kepada orang lain, maka itu ibarat obat baginya. Ini mungkin saya pernah cerita. Ini cerita dari Abi Daud Hasbi. Abi Daud Hasbi di kampung apa, di Darussalam kampung beliau, lupa saya nama kampungnya, tidak jauh dari UIN, masuk kanan. Jadi kata beliau, ada sahabat beliau sakit, jadi sakit, berobat ke Penang, berobat ke Penang. Sampai ke sana kata dokter, ini sakit, itu sakit, banyak sekali sakit. Jadi harus ada deposit hampir 200 juta baru mereka mau mengobati. Beliau mengambil kesimpulan, pulang sajalah, nggak usah berobat. Ini cerita Abi Daud Hasbi, kawan beliau seperti itu. Kata istrinya, nanti kalau tidak berobat bagaimana? Kita berobat, kalau sudah mati juga. Uang itu kita kasih sedekah aja. Jadi akhirnya beliau pulang, beliau mulailah bersedekah. Terjadilah sebuah keajaiban. Beliau tidak berobat, tapi sakit beliau sudah tidak ada lagi. Beliau sembuh. Masya Allah. Ini keajaiban sedekah, keajaiban kita menolong agama Allah dan menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan sementara orang yang bakhil itu, dia itu ibarat mencari penyakit. Jadi ada duanya. Orang yang pemurah itu ketika dia berbagi, maka itu laksana obat, dan orang yang bakhil yang dia kikir, maka itu menjadi laksana penyakit baginya. Dan boleh jadi ketika kita sakit, boleh jadi ya. Walaupun ini agak keras sedikit, boleh jadi ketika kita sakit mungkin selama ini kita bakhil. Mungkin kita harus sadar sendiri, jangan dibilang orang. Kalau orang yang bilang nanti marahlah, tersinggunglah kita. Kamu sakit, mungkin selama ini kikir, kamu marahlah kita. Tapi kita sendiri harus tanya, kenapa saya sakit? Apa selama ini saya bakhil? Dan sebagainya. Sebab kalau bilang kita susah, Rasulullah itu jauh lebih susah di bawah kita. Tapi Rasulullah tidak pernah ada hari yang beliau lewati tanpa sedekah. Rasulullah tak pernah hidup tanpa sedekah. Setiap hari seharusnya beliau adalah orang yang berhak menerima sedekah, tapi beliau selalu memberi sedekah. InsyaAllah luar biasa. Saya menemukan beberapa penjual cendol. Ini unik ini, tapi saya tidak mau sebut nama karena mungkin beliau tidak mau nama beliau disebut.
Itu kalau yang beli cendol di beliau, orang yang susah, itu cendol satu porsi itu harganya 7.000. Misalnya satu porsi itu beliau taruh 1 gelas misalnya. Tapi kalau yang beli itu orang susah, taruh 1,5 gelas, bahkan hampir 2 gelas, tetap 7.000. Sampai saya berpikir, ya Allah, seharusnya beliau orang yang berhak menerima bantuan. Tapi beliau rela membantu orang lain yang lebih susah dari beliau. Nah, maka kita yang hari ini punya warung, ya kita boleh mulai. Dan mungkin kita tahu ada orang-orang yang susah. Beliau beli tomat 1 kilo, tambahlah 1. Niatkan di hati, ini adalah sedekah saya. Dan kita bilang itu sedekah. Kalau beliau melihat, mungkin terbesit doa. Kalau beliau orang yang sangat jujur, beliau berkata, itu lebih. Itu sudah 1 kilo, 1 orang. Saya beli 1 kilo, tidak apa-apa, ambil saja. Itu ada doa, terbesit doa di hati beliau tanpa diminta. Jadi terkait dengan doa terbesit ini, sambung sedikit sebelum kita diskusi. Saya menyarankan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Bapak Ibu ingin sedekah kepada anak yatim, menjamu anak yatim di rumah, saran saya jangan buat anak yatim itu jerah. Senangkan mereka. Jangan anak yatim disuruh datang jam 9, tengkunya datang jam setengah 12. 2 jam setengah nunggu anak yatim di situ, makan tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Jangan. Maka kalau Bapak Ibu mau jamu anak yatim di rumah, buatlah per porsi. Misalnya satu porsi buah-buahan, di situ ada 1 apel, misalnya ada 2 salak, ada 4 langsat, yang lagi langsat apa? Buah duku, kemudian ada 7 anggur, bungkus, sama semua. Siapa yang datang makan, ambil jatahnya, kasih sedekah pulang. Karena saya mungkin pernah saya cerita di sini. Bagi yang belum dengar, bagi yang sudah dengar ini sebagai ulangan. Saya diundang untuk membaca doa di sebuah rumah dan beliau mengundang anak yatim. Jadi saya seperti biasa, saya mencoba jaga waktu. Tapi saya tidak ingat persis karena sudah agak lama. Jam berapa beliau mengundang saya? Mungkin jam 10 pagi mungkin. Saya jam 10 lewat 5 sudah datang, masih sepi. Jam 10 lewat 15 lebih kurang, atau lewat 10 datang. Anak yatim ditemani oleh kakaknya. Dia begitu melihat ada buah, ada ini, ada itu, dia langsung minta sama kakaknya. Kak, pulang. Kata kakaknya, belum dikasih. Saya tunggu lebih kurang 1 jam baru sampai anak yatim lain. Ada 2 masalah. Pertama, dia minta di awal, kakaknya tidak kasih. Bagaimana kecewa anak yatim itu. Yang kedua, ketika makan, lauknya tidak sama, ayamnya tidak sama. Ada yang sayap, ada yang dada, ada yang paha. Anak yang kena sayap, dia minta sama kakaknya, Kak, adik paha. Dia kena sayap. Maka Bapak Ibu, ini kita undang anak yatim ke rumah, kita ingin mendapatkan rahmat. Saya yakin, firasat saya, walaupun tidak yakin 100%, kalau begitu caranya, saya tidak yakin lagi Allah turunkan rahmat. Karena kita sudah buat anak yatim kecewa. Apalagi ketika buah misalnya ditempatkan dalam satu tempat. Ada anak yang terlalu berani, dia ambil banyak. Anak lain tak dapat. Maka kalau kita buat per porsi tadi, semua dapat. Sama semua. Bila perlu ayamnya dicincang-cincang. Enggak nampak lagi mana dada, mana paha, mana sayap. Semua dia tengok-tengok, sama dengan saya. Ini dalam rangka menjaga supaya terbesit doa yang baik dari hati anak-anak yatim. Dan jangan buat mereka lama di rumah kita. Karena maunya mereka adalah main. Sebab sama dia tahlil yang kita suruh baca sama mereka, kalau mereka masih usianya 4 tahun, 5 tahun, itu akan menghalangi mungkin. Karena mereka inginnya main. Jadi sudah kita hambat mainnya dengan doa. Tapi kita kasih ke mereka, dia senang bermain, itulah doa yang paling baik. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang kita diskusikan. Bila ada, kita coba diskusikan terlebih dahulu. Dan nanti kalau masih ada waktu, kita akan lanjutkan. Silakan. Oh ya, silakan. Terima kasih. Tadi ada Ustaz jelaskan dan ceritakan tentang orang sedekah untuk tujuan penyembuhan yang sakit kita tadi. Karena ada kalau berbagi di Malaysia dan Singapura jualan juga adalah kita buka sana. Akhirnya dilakukan sedekah.
Yang menjadi pertanyaan, seandainya sedekah itu memang diniatkan penyembuhan, apa boleh kita gimana? Baik. Kalau dalam cerita tadi, beliau tidak berniat ya, berniat dengan sedekah ini untuk kesembuhan. Ya. Tapi ada sebuah hadis, kalau saya tidak salah, lafal hadisnya as-sadaqatu tadfa'ul bala. Kalau saya tidak salah begitu lafal hadisnya. Yang penasaran? Nah, berarti sedekah itu dia menolak bencana. Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menolak ya bala termasuk penyakit. Ya. Maka almarhum ayahanda saya, setiap saya akan pulang ke pesantren, setiap saya akan musafir, beliau selalu berpesan, mulailah dengan sedekah, walau 1.000 rupiah. Karena siapa tahu seharusnya di perjalanan ada apa kejadiannya. Tapi dengan kita mulai dengan sedekah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bencana. Lalu kita niatkan, ya Allah, dengan sedekahku ini, ya, mohon sembuhkan semua penyakitku. Bolehkah? Insya Allah mudah-mudahan boleh. Karena berharap kepada Allah belum hilang ikhlas. Tapi berharap sesuatu dari manusia, ya ini yang menjadi masalah. Datang ke rumah seseorang, bawa kerang kalau dari Melabuh misalnya, dari Tenau, bawa kerang, bawa ini, bawa itu, dengan harapan supaya dia diterima jadi mantu. Itu gak ada pahalanya, karena berharap dari manusia. Dan supaya dikasih proyek, bapak empu ngeju proyek, dan lain sebagainya. Insya Allah demikian. Bila masih ada, silakan. Kini goyang, silakan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sakhar, satu lagi tadi konsep selain sakhar, Bakhil. bakhil. Jadi bagaimana dengan orang yang memang tidak punya banyak harta, tapi dia ingin menjadi orang populer. Bagaimana? Apa yang harus dia lakukan supaya dia juga bisa mendapatkan sifat sakhar? Baik. Kalau saya tidak salah bunyi hadisnya, tasaddaqu walau bisyikki tamar. Kalau saya tidak salah begitu bunyi hadisnya. Atau kama fil hadis. Terjemahannya, bersedekahlah engkau walau dengan ukuran satu sisi dari satu butir kurma. Bersedekahlah engkau walaupun dengan sebelah dari satu kurma. Gimana kita bahasanya? Benar, mudah-mudahan terpahami. Ada kurma satu biji, kita dianjurkan bersedekah walaupun itu dibagi dua, setengah dimakan, setengah bersedekah. Jadi begitu pentingnya bersedekah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang yang dia tidak mampu, kita lihat perintah Nabi yang lain. Ketika seseorang tidak mampu memberi harta, maka dia memberikan tenaganya. Ketika dia tidak mampu memberikan tenaganya pun, maka dia membantu dengan fikirannya. Solusi terakhir, ketika membantu dengan fikirannya pun tidak mungkin, maka doakanlah orang-orang yang berbuat baik untuknya dan untuk orang lain. Sedekah juga. Ada orang tidak mampu ya. Saya mau kasih apa untuk orang? Saya satu hari butuh beras 1 liter, tapi yang saya dapat 1/4 liter. Saya harus makan dengan apa istilahnya? Membatasi. Saya, keluarga saya, anak-anak saya membatasi. Kadang makan tak ada lauk. Kadang makan diaduk dengan ajinomoto, makan terus. Ada yang seperti itu. Kadang diaduk dengan garam, dimakan terus. Saya mau sedekah apa kepada orang? Maka ambil solusi terakhir. Doakan orang-orang yang berbuat baik. Ya Allah, tambahlah pahala kepada orang yang berbuat baik. Jadi kalau bahasa agak apa sedikit, semua ada solusinya. Semua ada solusinya. Tapi yang menjadi masalah begini kadang, orangnya mampu, tapi selalu merasa tidak mampu. Misalnya begini, ini mohon maaf. Dia pun mentang beras, pembagian beras raskin mentang. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Pembagian beras raskin masih ya? Dia sebenarnya tidak miskin, tapi datang minta. Atau ada PKH, penerima keluarga harapan ya?
Begitulah kira-kira. Jadi adik-adik keluarga harapan, ya dia masih berharap lah karena namanya menggantung-gantung. Di rumahnya keretanya ada 4. Dia bekerja, anak-anaknya sudah bekerja, tapi masih tertempel di luar PKH. Atau ada satu lagi, rumah keluarga miskin ya, apa? Berani ditulis rumah keluarga miskin. Nah, ini menjadi masalah ini. Menjadi masalah. Karena seharusnya tidak boleh seperti itu. Atau terlihat ketika beli gas. Tabung 3 kilo itu sudah ditulis Bapak Ibu. Sudah ditulis ya. Gas untuk masyarakat miskin. Tapi ada mobil datang turun dari Pajero. Pakai sepatu. Minta gas itu juga. Apakah dia berdoa, ya Allah puji dong guru miskin? Apa Allah malam? Tapi kita jangan Bapak Ibu. Jangan hilangkan jatah orang-orang yang benar butuh gara-gara kita. Banyak orang-orang yang sangat bergantung. Mungkin maaf, orang-orang yang jualan, yang saya tidak menyebut jualan apa. Dia butuh kepada gas 3 kilo itu. Yang harganya 18.000. Yang harganya 22.000. Datang kita. Idanya pada ya 12 kilo ya santai minta menyedap lo. Gara-gara kita menghilangkan jatah mereka sehingga terbalik. Mereka yang miskin harus beli gas yang 12 kilo. Jangan Bapak Ibu sekalian. Mau menyeminya, hope lah sebab list tau insyaAllah. Dan tidak ada tulisan kalau minyak misalnya pertalit khusus masyarakat miskin. Hana. Kecuali dulu dia di Aceh, nak stiker dia. Bukan stiker di Aceh. Apa bunyinya? Penerima solat subsidi gimana katanya? Hah? Subsidi miskin gimana? Wajib nak boleh miskin tak? Jadi orang boleh ni. Nah, jadi insyaAllah demikian. Jadi kita bisa berbuat banyak yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan kalau memang kita diberi kemampuan oleh Allah, jangan jadikan diri kita seperti orang yang tidak mampu. Kalau memang kita mampu, ya buatlah mampu. Mampu di semuanya, mampu di menolong anak yatim, mampu di kehidupan tadi. Kalau memang misalnya jatah-jatahnya terbatas seperti raskin tadi, gas dan sebagainya, itu berikan saja kepada ya orang-orang yang memang berhak menerimanya. Ada waktu 2,5 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh kalau kita baca. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memiliki macam-macam. Ya ada yang lewat, ada yang dulu. Habis dia buat nak puas dia. Ya. Ada saja yang kurang. Bagaimana kalau kita berikan dia uang? Baik. Kalau saya pribadi, maaf, saya lebih setuju, lebih senang anak yatim itu diberikan uang daripada kita beri makan. Kadang dia makanan tidak butuh. Sudah ada orang tetangganya yang beri makan, tapi dia butuh uang untuk jajan sekolah. Dia butuh uang untuk beli buku. Dia butuh uang untuk beli tas baru. Kalau saya pribadi membantu anak yatim itu lebih bagus dengan uang. Atau melihat apa kebutuhannya. Dia mau masuk sekolah. Tanyakan sama mamanya. Dia sudah beli pakaian, sudah beli baju sekolah? Belum. Kalau begitu kasih ukurannya, biar saya beli. Beli pramuka misalnya 2 setel. Apalagi Masya Allah di Indonesia ini, kalau baju sekolah, menurut saya mungkin termurah di dunia. Kalau baju SD itu sekitar 100.000 1 setel. Atas bawah. Bagi kita yang mampu, yang punya penghasilan sampai 8 juta 1 bulan, 400.000 1 tahun untuk baju anak yatim 1 orang misalnya. 2 setel pramuka, 2 setel merah putih. Kalau yang SD, kalau yang min misalnya bagaimana warnanya, biru putih mungkin. Kalau pramuka mungkin sama. InsyaAllah demikian Pak. Mudah-mudahan mereka lebih banyak terbantu. Kecuali kita tahu dia punya paman, kalau ponakannya dapat bantuan selalu acok dulu rokoknya itu kita jaga. Hanya pakai cara lain. Tapi selama mereka
orang tuanya bisa apa. Kalau pemerintah sendiri saya rasa itu ada rekening-rekening khusus untuk anak yatim. Mungkin satu semester, setiap semester masuk. Walaupun mungkin ada juga sebahagian ibu dari anak yatim itu, setelah wang anak yatim ditarik, ya mungkin geblongkot. Karena ada dengar-dengar di kampung tanya oleh ibu, "Kau nak belum baca peng dari ka mahu ka peng ka geblongkot 5." Jadi ada seperti itu. Sebenarnya tidak boleh. Kita harus jaga karena memang itu mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini kita badai, kurang saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai kita dan menjadi kita orang yang sakha, menjadikan kita yang sakha, yang pemurah, dan tidak menjadikan kita orang yang bakhil, dan semoga kita selamat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.